Selamat pagi, siang, dan sore Pak Bintang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami yang berjudul Miracle in Cell Number 7. So, next, ini adalah anggota kelompok kami, ada Jeremy, Jessica Christie, Joanna, Krisnata, Fionita, dan Benedetta Helen. Next, berikut adalah poster film yang kami gunakan. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang pengantar film. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang bercerita tentang seorang laki-laki dengan keterbatasan mental dan memiliki seorang anak perempuan. Syutingnya berada di penjara asli dan punya alur cerita yang tidak 100% sama karena film ini adalah film remake yang asalnya dari Korea Selatan. Dan film ini Kayak Himinati terbukti telah mengumpulkan lebih dari 3,5 juta penonton dan tembus lebih dari 190.000 penonton di hari pertama. Next. Cerita ini dirilis pada tahun 2013 dan Lee Hwan Kyung sebagai sutradara versi Koreanya sangat mengapresiasi film ini dibuat dalam versi Indonesia. Film ini juga sudah diadaptasi di berbagai negara lain seperti Turki, Filipina, Arab, Spanyol, India, dan juga Kanada. Film ini dimainkan oleh beberapa aktor ternama, contohnya seperti Vino G. Bastian, Gracia Abigail, dan juga disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Next. Selanjutnya, korelasi antar film. Korelasi antar film ini dibuat diadaptasi dari kisah nyata seorang laki-laki yang dituding melakukan pemerkosaan pada seorang gadis. Film ini memberikan banyak makna. Jangan melihat permasalahan seseorang dari satu sudut pandang. Next. Selanjutnya ada pengantar poster. Next. Selanjutnya ada sinopsis film. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Dodo yang bekerja sebagai tukang balon untuk membiayai anaknya yang bernama Kartika. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Dodo Rusak ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan membunuh gadis bernama Melati. Next. Selanjutnya ada poster film yang diangkat. Next. Selanjutnya ada tujuan analisis. Tujuan kelompok kami untuk menganalisis supaya para penggemar film Indonesia paham apa yang tercantum pada poster ini. Dengan analisis nantinya bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci atas poster film ini dan bermanfaat dalam menyelesaikan sebuah konflik ataupun krisis yang sempat menimbulkan suatu permasalahan di kalangan para penggemar film. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian poster film. Pengertian poster film, plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan untuk mempromosikan dan mengenalkan sebuah film yang berisi warna, tipografi, ilustrasi, atau fotografi, juga layout yang ditata sedemikian rupa. Next. Unsur desain dalam poster, metode yang digunakan mengutamakan dan mengurutkan mana yang dibaca di awal dengan yang harus dibaca terakhir. Untuk desainnya yaitu yang pertama ada penekanan empasis. Next. Lalu ada keseimbangan, ada kesatuan. Lalu yang selanjutnya ada kesatuan, ada warna juga. Ada balance atau keseimbangan. Lalu kemudian ada unity. Kemudian ada kesan huruf. Ada visibility dan credibility. Next. Selanjutnya untuk tipografi, beberapa tipografi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada serif, yang kedua ada sans serif, yang ketiga ada script dan kursif, dan yang keempat ada display atau dekoratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Silahkan dilanjutkan oleh Krisna. Ya, selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi sendiri menjelaskan beberapa urutan kejadian secara menyeluruh ataupun sebagian melalui sebuah visual. Ilustrasi terdapat 3 fungsi, yaitu informasi, dekoratif, dan komen. Kesan keseluruhan teks. Pada poster film Miracle in Cell No. 7 dapat dilihat bahwa warna yang mendominasi adalah warna cerah, yaitu biru dan kuning. Lalu elemen dalam poster tersebut adalah berupa teks Miracle in Cell No. 7, kemudian kredit title dan fotografi sebagai elemen visualnya. Selanjutnya, pada poster ini juga dapat dilihat bahwa para pemain menggunakan seragam tahanan dan berada di sel tahanan yang menggambarkan 75% latar tempat yang digunakan adalah film ini. Lalu selanjutnya ada emphasis itu sendiri, unity, lalu ada balance. Kita judul dari analisis pribadi, menurut kami poster Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia ini menggunakan tipografi yang cukup bagus dan menarik. Karena tipografi merupakan unsur yang tidak dapat dianggap remeh, terutama pada judul poster film. Lalu untuk subjudul sendiri, menurut kami tidak ada, karena di poster sendiri dapat dilihat hanya ada Miracle in Cell No. 7 sebagai judul dan subjudulnya kosong. Selanjutnya ada teks pelengkap atas. Menurut kami gambar desain atau pada poster Miracle in Cell No. 7 tidak memuat judul subjudul karena tanpa mengungkapkan terlalu banyak informasi. Tujuannya adalah untuk menggugah rasa penasaran pada film dan gambaran isi film secara jelas. Lalu teks pelengkap bagian bawah atau sering disebut credit title. Menurut Putri Patria 2020, jika fotografi, pemeran dan judul serta kredit title pada poster film tersebut terdapat tepat pada garis tengah poster, maka posternya termasuk dalam jenis balance dan simetris. Selanjutnya Dijelaskan oleh Jerry. Selanjutnya saya. Rio, Analisis foto atau ilustrasi dengan tema penjara menunjukkan sebuah hukuman yang dijalani oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Lalu dalam cerita diceritakan Dodo yang merupakan ayah dari Kartika yang masuk ke dalam sel tahanan karena dituduh membunuh dan memperkosa gadis kecil. Next. Krisna, tolong next. Untuk analisis background dalam penjara menunjukkan hukuman yang diterima oleh Pak Dodo, kebebasan yang dirampas karena tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Next. Krisna, next. Untuk tone warna yang cenderung digunakan di Miracle ini ada kuning. Ini menunjukkan masa lalu yang dengan kesan hangat, serta kebahagiaan yang dialami di masa lampau pada cerita tersebut. Digunakan dengan tujuan untuk memberikan perbedaan antara masa kini dan masa depan. Mengingat alur cerita yang maju dan mundur. Secara psikologis, warna kuning mengarah pada warna bahagia, menyolok dan menyatu dengan ekstrovert. Beberapa warna lain adalah pink dan yang identik dengan anak perempuan, abu-abu sebagai netral, dan krem atau beige yang menghadirkan energi positif. Next. Next. Untuk kesesuaian teks dengan cerita, menurut kami jika dilihat dari jenis teks yang digunakan dalam poster Miracle in Cell No. 7, ini cukup sesuai dengan cerita dalam film tersebut. Karena teks tersebut memberikan kesan yang ramah, hangat, dan cocok dengan genre pada film ini, yang bergenre drama. Tipografi judul film adalah salah satu bagian dari elemen poster film di samping ilustrasi atau gambar. Kedua unsur ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus merupakan satu kesatuan yang efektif. Tipografi pada judul film merupakan sebuah visualisasi rancang grafis yang dibuat sedemikian rupa supaya audiens bisa menafsirkan film yang akan dilihat. Next. Lalu ada kesesuaian gambar dengan cerita. Gambar poster film Miracle in Cell No. 7 ini menggambarkan cerita dari film ini sendiri. Gambar dua orang di depan adalah Dodo, seorang ayah yang memiliki gangguan mental, dan gambar perempuan itu adalah anak kecil dari putri dari Dodo yang bernama Kartika. Next.
Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesesuaian tone warna dengan cerita. Tone bersifat meredam warna sehingga kombinasi warna terlihat tidak terlalu mencolok dan mudah menyatu dengan warna lain. Warna tone memberikan kesan klasik alami dan natural, seperti warna alam. Tone warna yang digunakan dalam poster film Miracle in Cell No. 7 ini menurut kami dapat dikatakan sudah cukup sesuai karena warna-warna yang mereka gunakan memberikan kesan yang lembut dan cukup menggambarkan bagaimana gambaran suasana file film ini nantinya. Next. Kesimpulan secara keseluruhan. Miracle in Cell No. 7 ini merupakan cerita mengenai kisah seorang laki-laki keterbatasan mental yang diangkat dari kisah nyata. Miracle in Cell No. 7 ini hasil remake dari film Korea Selatan. Film ini tidak mirip 100% seperti film aslinya. Film ini menceritakan tentang seseorang pria yang memiliki keterbelakangan mental bernama Dodo Rojak yang berjualan balon dan memiliki seorang putri bernama Kartika. Si Dodo memiliki keterbatasan bertingkah dan sang ayah pada film ini mendapatkan fitnah dan dituduh karena melakukan kejahatan oleh anak dari perwira polisi. Pada poster film Miracle in Cell ini sudah mengartikan dalam poster tersebut ada Vino G. Bastian yang berperan sebagai seorang berkebutuhan khusus. Pada poster ini juga ada seorang anak kecil perempuan yang berperan sebagai anaknya dan segerombol pria sekamar penjara menggambarkan bahwa film ini dapat ditonton oleh semua kalangan dan semua umur, atau disebut juga film keluarga. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.